Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C pengantar metode statistika kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri, Indah Ayu Lintang, NIM 1621 1012. Dan saya Alifia Safira Umarni dengan NIM 1621 1003. Dan saya Nisa Rahmawati dengan NIM 16 Saya Frisila Kilia Mafiro dengan NIM 1621 1009. Saya Razan Wasrehan, NIM 1611 1021. Baik, kami akan menjelaskan sedikit mengenai hasil laporan tugas besar yang sudah kami kerjakan dengan judul Analisis Efektivitas Kuota Data Internet Terhadap Tingkat Pendidikan menggunakan metode regresi berganda. Proses pengumpulan data yang kami lakukan menggunakan Google Form yang ditujukan kepada mahasiswa ITK Angkatan 2021. Dalam menganalisis data, kami menggunakan aplikasi Minitab. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan laporan pada bab 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alifia Zafira. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada laporan kami, yaitu semenjak pandemi COVID-19, pembelajaran daring diterapkan di semua tingkatan pendidikan. Namun karena tidak semua pelajar atau mahasiswa mampu membeli kuota internet, maka pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan program bantuan kuota gratis kepada seluruh pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidikan di Indonesia setiap bulan. Oleh karena itu, kami mencoba menganalisis keefektifan bantuan kuota menggunakan metode analisis regresi berganda. Lanjut. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana menentukan persamaan regresi berganda yang diketahui X1 adalah ketepatan waktu penyaluran bantuan kuota yang diterima oleh responden, X2 adalah kepuasan terhadap jumlah kuota yang diberikan kepada responden, dan Y adalah variabel keaktivitas bantuan kuota yang diterima responden dengan menggunakan software Minitab. Yang kedua, bagaimana pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah keaktifan bantuan kuota yang diterima responden. Yang ketiga, apa saja korelasi untuk X1 dan X2 dengan variabel Y adalah keaktifan bantuan kuota yang diterima responden. Lanjut. Adapun tujuan dari laporan kami, yang pertama, untuk mengetahui persamaan regresi berganda yang diketahui X1 adalah ketepatan waktu penyaluran bantuan kuota yang diterima oleh responden, X2 adalah kepuasan terhadap jumlah kuota yang diberikan kepada responden, terhadap variabel Y adalah keaktivitas bantuan kuota yang diterima responden. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh waktu penyaluran bantuan kuota yang diterima oleh responden dan kepuasan terhadap jumlah kuota yang diberikan kepada responden terhadap keaktivitas bantuan kuota yang diterima responden. Yang ketiga, untuk mengetahui korelasi keaktivitas bantuan jumlah kuota yang diberikan dengan ketepatan waktu penyaluran bantuan kuota dan kepuasan terhadap jumlah kuota yang diberikan kepada responden. Jadi saya di sini akan menjelaskan tujuan PKK. Bagian pertama yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif meliputi mean atau rata-rata, yang kedua median, yang ketiga nilai minimum dan maksimum, yang keempat variansif, yaitu selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung, dibagi menjadi dua jenis berdasarkan data sampel dan populasi. Yang kelima standar deviasi, dibagi menjadi dua yaitu data berkelompok dan tidak berkelompok. Selanjutnya, bagian kedua analisis korelasi, yaitu untuk mengetahui korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Beberapa jenis analisis korelasi sebagai berikut. Yang pertama, analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengukur arah hubungan linear dari dua variabel. Yang kedua, korelasi peringkat Kendall untuk mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Yang ketiga, korelasi Spearman digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Ada tiga jenis korelasi yang dihasilkan. Yang pertama, korelasi positif, di mana kedua variabel bergerak ke arah. Kedua, korelasi negatif, di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Yang ketiga, korelasi nol, di mana tidak ada hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, bagian ketiga, analisis regresi. Merupakan suatu metode analisis hipotesis untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu regresi linear sederhana dengan menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan untuk memprediksi hasil variabel dependen. Yang kedua, regresi linear berganda
yang berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya. Yang keempat, uji signifikan parameter regresi. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dibagi menjadi dua, yaitu uji parsial dan uji serentak. Uji parsial digunakan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung. Yang kedua, uji serentak digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian bab 3 mengenai bagian pertama, yaitu deskripsi data. Deskripsi data yang kami gunakan, data yang kami gunakan didapat melalui survei Google Form pada mahasiswa ITK Angkatan 2021 mengenai keefektivitasan bantuan kuota internet, di mana periode pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 26 November 2021 dan diperoleh sebanyak 66 responden. Adapun variabel yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu variabel Y yang merupakan efektivitas bantuan kuota yang diberikan, variabel X1 merupakan ketepatan waktu penyaluran bantuan kuota, variabel X2 merupakan jumlah kuota yang diberikan. Hasil analisis statistika deskriptif menggunakan aplikasi Minitab didapatkan untuk variabel Y atau efektivitas bantuan kuota yang diberikan memiliki nilai min sebesar 7,095 dengan standar deviasi 2,510 dengan variansi 6,298 dengan sum 461,149, nilai minimum 0,212, median 7.500 dan maksimum 10.000. Ketepatan waktu atau X1 didapatkan nilai min sebesar 6,941 dengan standar deviasi 2,313 dengan variansi 5,352 dengan nilai sum sebesar 451,432 dengan nilai minimum 0,295, nilai median 7,500, nilai maksimum 10,000. Dan jumlah X2 atau jumlah kuota yang diberikan memiliki nilai min sebesar 7,073 dengan standar deviasi 2,346 dengan variansi 5,504 dengan sum 459,740 dengan nilai minimum 0,340 dan nilai median 8,000 serta nilai maksimum 10,000. Selanjutnya, analisis korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antara dua variabel, kita dapat mendeskripsikan kebermanfaatan dari data yang kita miliki. Setelah kami analisis menggunakan aplikasi Minitab, didapatkan hasil korelasi Y dengan X1 sebesar 0,591, yang artinya memiliki hubungan linier berbanding lurus namun cukup kuat karena mendekati nilai 1. Selanjutnya, nilai korelasi Y dengan X2 sebesar 0,482, yang memiliki arti berhubungan dapat dikatakan bahwa hubungan linier yang tidak terlalu lemah karena mendekati nilai 0. Selanjutnya, nilai model regresi berganda. Regresi berganda biasa digunakan untuk mengukur prediktor variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat kita lihat pada tabel, ketepatan waktu dan jumlah kuota memiliki nilai FIF sebesar 1,26, yang artinya kurang dari 5, maka persamaan yang kita dapatkan dalam regresi berganda ini dapat dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas, dan didapatkan persamaan sama dengan Y sama dengan 1,52 ditambah 0,508 kali X1 ditambah 0,289 kali X2 ditambah E. Selanjutnya, untuk membaca tabel summary, dapat dilihat R2 dan R2 eject sebesar 40,72% dan 38,81%. Nilai R2 sebesar 40,72% dapat disimpulkan sebanyak 40,72% adalah variasi pada Y yang dapat diprediksi secara bersama-sama berdasarkan X1 dan X2, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Priscilla. Oke, selanjutnya ada simulasi prediksi 0,5 atau biasa disebut dengan 95%. Yang pertama adalah uji serentak. Pada tabel kita lihat hasil analisis regresinya dengan hasil nilai p-value-nya adalah 0,000 dan ketepatan waktu atau X1 adalah 0,000 dan jumlah kuota atau X2 adalah 0,017. Kemudian dari tabel tersebut kita dapat diketahui bahwa semuanya kita dapat hasil dari 0,05 yang artinya adalah tolak H0. Kemudian ada uji parsial dengan koefisien nilai Y
yaitu T-value-nya 1,69 dan nilai P-value-nya 0,096. Koefisien nilai X1 T-value-nya adalah 4,27 dan nilai P-value-nya adalah 0,000. Dan koefisien X2 dengan nilai T-value-nya 2,46 dan nilai P-value-nya 0,017. Dari tabel tersebut kita ketahui bahwa semuanya itu adalah kurang dari 0,05 yang pada variabel X1 dan X2-nya, sehingga didapatkan hasil keputusan tolak H0 yang artinya jumlah kuota yang diberikan memiliki hubungan yang signifikan terhadap model. Lanjut. Kemudian di sini adalah pengujian asumsi IIDN atau yang biasa disebut dengan identik, independen, dan distribusi normal. Bisa kita lihat pada grafik terdapat 4 hasil pemeriksaan. Lanjut. Yang pertama ada uji residual, yaitu pengujian asumsi residual identik menggunakan plot residual versus fit dari model regresi antara efektivitas bantuan kuota yang diberikan dengan ketepatan waktu, penyaluran bantuan kuota, dan jumlah kuota yang diberikan. Hasil analisis tersebut, kita ketahui bahwa bentuk plot menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi telah memenuhi asumsi keidentikan dalam varians. Yang kedua adalah uji residual independen. Pengujian asumsi residual independen menggunakan plot residual versus order dari model regresi antara efektivitas bantuan kuota yang diberikan dengan ketepatan waktu penyaluran bantuan kuota dan jumlah kuota yang diberikan. Hasil dari grafik tersebut menunjukkan bahwa plot menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, maka menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi memenuhi independen. Lanjut. Yang ketiga ada uji residual distribusi normal. Pengujian distribusi normal untuk residual dilakukan dengan menggunakan uji normalitas. Dapat diketahui bahwa hasil plot residual menunjukkan bahwa mendekati garis lurus atau garis normal dengan nilai P-value-nya kurang dari 0,05, sehingga diperoleh keputusan diterima H0. Artinya residual berdistribusi normal. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh teman saya. Ini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari presentasi di atas, yang pertama, ada statistika deskriptif mengikuti rata-rata efektivitas bantuan kuota yang diberikan variabel Y, yaitu 7,095, dengan standar deviasi sebesar 2,510 dan varian sebesar 6,298, di mana memiliki nilai minimum 0,212 dan nilai maksimum sebesar 10.000. Kemudian memiliki median sebesar 7.500. Ketepatan waktu penyaluran bantuan kuota variabel X1 yaitu 6,945 dengan standar deviasi sebesar 2,313 dan varian sebesar 5,352, di mana memiliki nilai minimum 0,295 dan nilai maksimum sebesar 10.000. Kemudian memiliki median sebesar 7.500. Rata-rata jumlah kuota yang diberikan atau variabel X2 yaitu 7,073 dengan standar deviasi sebesar 2,346 dan varian sebesar 5,504, di mana memiliki nilai minimum 0,340 dan nilai maksimum sebesar 10.000. Kemudian memiliki median sebesar 8.000. Lanjut. Kesimpulan yang kedua, analisis korelasi diperoleh hubungan variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,591 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus namun cukup kuat karena mendekati nilai 1. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar 0,482 yang dapat dikatakan bahwa hubungan linear yang tidak terlalu lemah karena mendekati nilai 0. Kesimpulan yang ketiga, pada model regresi diperoleh hasil dari analisis yaitu persamaan Y sama dengan 1,52 ditambah 0,58 X1 ditambah 0,89 X2 sama dengan E. Pengaruh antara variabel pada X1 dengan X2 berbanding lurus, yakni mengalami peningkatan sebesar pada variabel X1 0,58 di saat variabel X2 sebesar 0,289. Kesimpulan yang terakhir, berdasarkan data IIDN bahwa efektivitas bantuan kuota dengan ketepatan waktu penerimaan bantuan kuota dan jumlah kuota yang diberikan merupakan data yang bersifat multikolinearitas. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok PMSC. Bila ada tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.